Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi kita di channel Bagus Bonsai. Salam hobi sejuta inspirasi. Oke sobat, kali ini kita akan sharing tentang pembahasan Prokar, tentunya program akar tahap kedua. Nah, tentunya program akar tahap kedua ini sangat penting ya untuk membuat bahan bonsai sancang Prokar kita terlihat lebih natural ya. Jadi akar itu akan memecah. Nah, perlu kita ketahui tahapan akar Prokar tahapan kedua ini sangat penting sobat ya. Tahapan Prokar yang pertama, nah untuk pertama ya, yang pertama khususnya pada tahapan Prokar pertama yaitu yang ada di depan kita ini. Ya, ini adalah tahapan Prokar pertama. Yang dimaksud tahapan Prokar pertama itu tahapan akar dari batang utama lalu menuju ke akar bawah itu masih satu, belum terpecah menjadi dua. Nah, jadi seperti yang ada di depan kita ini. Nah, ini tahapan Prokar pertama ya sobat ya. Tahapan Prokar pertama. Nah, jadi setelah tahapan Prokar pertama ini, lalu kita menuju ke tahapan Prokar kedua, yaitu bagaimana caranya kita harus membuat akar ini bercabang. Nah, tentunya dari satu akar lalu bercabang, entah jadi 3 cabang atau 2 cabang. Nah, jadi kelihatan natural seperti di alam ya sobat ya. Nah, jadi dari akar besar lalu turun lagi ke bawah akar yang agak mengecil. Nah, jadi tahapan Prokar, tahapan akar itu tidak hanya tahapan percabangan ya, tidak hanya tahapan gerak dasar. Untuk program akar pun perlu kita tahap ya, yaitu dengan proses tahapan perpecahan akar dari akar 1 menjadi akar 2. Jadi akarnya itu pecah jadi 2. Caranya saat kita mau melakukan proses tahapan akar kedua, setelah seperti ini kita harus press akar terlebih dahulu. Nah, kita press akar yang dominan besar. Kita press akar yang dominan besar. Ini yang kecil-kecil seperti ini tinggalkan saja. Ini tinggalkan. Dan yang kita press yang besar, dan yang besar. Cari yang paling besar, kita press. Nah, usahakan saat kita melakukan programan akar tahap kedua, usahakan bahan tersebut masih dalam keadaan ground ya sobat, atau masih dalam keadaan los pucuk. Penarikan akar untuk munculnya akar tahapan kedua itu lebih cepat dengan bahan yang los pucuk. Nah, setelah kita press, jangan kita press semua ya. Kita sisakan 1 atau 2 atau 3 beberapa akar kecil yang masih menancap aktif ke media atau yang masih menancap aktif ke ground. Karena itu untuk pertumbuhan nutrisinya. Untuk pertumbuhan nutrisi memunculkan akar tahapan kedua. Jadi akar serabut muncul di bekas potongan akar tahapan pertama ini. Nah, jadi nanti akarnya akan bercabang. Nah, kita coba lihat contoh bahan yang sudah kita press akar untuk tahapan program akar kedua, tahapan kedua. Nah, ini sudah kita press ya. Nah, jangan lupa setelah kita press akar, jangan lupa kita timbun terlebih dahulu sobat ya. Kita timbun akar bekas press-pressannya. Nah, setelah kita timbun, kita tinggal menunggu beberapa minggu ya, mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Nah, setelah itu kita lihat akarnya. Nah, akarnya mulai bercabang ya. Jadi dari satu akar bercabang menjadi 2 atau 3 akar.
kita cek di semua sekelilingnya. Cek yang di belakangnya juga. Oke. Nah, jadi seperti ini ya sobat ya. Nah, ini nanti akan muncul akar baru ya, setelah kurang lebih paling cepat sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Dengan catatan saat kita melakukan program akar kedua, tahapan kedua, usahakan kita lakukan dalam keadaan bahan tersebut dalam keadaan los pucuk atau tidak terpotong, tidak pres-presan ya. Yang dimaksud los pucuk itu masih dalam keadaan pertumbuhan normal. Nah, jadi itu yang dimaksud los pucuk ya sobat. Nah, jadi akarnya nanti seiring berjalannya waktu ini akan lebih membesar dan lebih membesar. Dan ini akan membesar akar serabut ini. Nah, jadi seakan-akan seolah-olah mirip seperti yang ada di alam liar ya, pohon yang ada di alam. Jadi tidak terkesan buatan tangan ya, jadi lebih natural. Nah, jika kita tampilkan prokar tahapan kedua seperti ini, kita tampilkan di ajang-ajang kontes atau di pamerannya, nanti akan menjadi nilai plusnya, nilai plus bagi programan akar ya, karena tidak monoton terhadap satu akar, tidak monoton terhadap satu akar. Nah, jadi lebih kelihatan seperti di alam, dari akar besar turun lalu memecah menjadi 2 atau 3 akar. Jadi akarnya bercabang-cabang ya teman. Nah, bagaimana kalau tidak kita tahapan akar kedua, kita biarkan tahapan akar pertama? Bisa juga sobat, tergantung selera ya, selera sobat semua. Nah, jadi bisa juga untuk program akar tahapan kedua itu menjadi nilai plus pada saat ajang pameran bonsai. Jadi tinggal sobat semua mau memilih tahapan kedua atau hanya tahapan pertama atau tahapan prokar pertama, yaitu tidak bercabang ya, melainkan hanya menampilkan akar tunggal atau akar yang besar-besar saja. Nah, kalau kita program tahapan kedua, kita tampilkan perpecahan akarnya, jadi terlihat lebih natural ya sobatnya. Nah, oke sobat, jadi seperti itu ya proses atau tahapan program akar tahapan kedua ya. Jadi seperti itu, dan tujuannya juga seperti itu. Oke sobat, semoga video ini menginspirasi yang ingin belajar tentang program akar tahapan kedua, yaitu perpecahan akar. Oke sobat, semoga video ini menginspirasi. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, berikan saran, dan jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang selalu memberikan edukasi seputar bonsai. Oke, ketemu lagi kita di video selanjutnya. Salam bonsai Indonesia, salam santuy.